Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syarizal Fauzi. Masih dalam nuansa bulan Ramadan. Saya kembali mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bagi teman-teman semua. Ya, di sini saya akan kembali memandu dan menemani teman-teman semua dalam bicara atau bincang-bincang Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan dosen di Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat IPMAFA. Beliau juga seorang yang aktif bermedia sosial terutama dalam hal berdakwah dan juga beliau merupakan kepala Madrasah Damai. Siapakah dia? Beliau adalah Bu Kamelia Hamidah. Selamat datang Bu Kamel. Selamat datang Mas Rizal. Ya, bagaimana Bu kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah masih tetap puasa. Oke, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke Bu, kesempatan ini kita akan ngobrolin tentang digitalisasi agama. Ini tema yang cukup menarik dan juga kekinian, artinya banyak sekali saat ini itu metode-metode dakwah yang bisa kita lakukan di era-era digital seperti saat ini. Mungkin teman-teman akan sangat penasaran sekali, tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, masih bersama saya dan Bu Kamelia Hamidah. Langsung saja Bu, ini kan era digital, era di mana semuanya serba bergeser ke platform yang berbau digital gitu ya. Pasti ketika kita berbicara tentang hal itu ada plus minusnya nih Bu ya. Utamanya tentang bagaimana cara orang itu berdakwah, yang mana era digital ini kan cakupannya lebih luas nih. Bagaimana menurut Ibu menyikapi hal tersebut Bu? Cara dakwah ya. Jadi saya bukan pendakwah sih sebetulnya, tapi artinya gini, memang saat ini kita dihadapkan pada mau nggak mau fenomena digital ini kan membawa kita untuk memilih banyak saluran ya. Jadi many untuk satu gitu. Jadi kita ini bisa mungkin kalau misalnya kita akses channel dakwah ya, mungkin dalam 1 menit kita loncat ke channel ini, dalam 1 menit kita loncat ke channel yang satunya. Jadi memang dalam apa namanya dunia digital ini ya, dalam konteks apa namanya dakwah digital itu kita sulit untuk mendapatkan audiens yang apa sih istilahnya ya, yang loyal ya. Itu sulit sekali. Jadi mungkin kalau misalnya dalam kita memperhatikan mungkin ada live streaming suatu pengajian atau apa ya, itu mungkin audiensnya ternyata yang nonton saat itu 3, 5 gitu. Karena memang sudah saking banyaknya channel yang ditawarkan dan kita bebas untuk memilih mau milih yang kita sukai, yang model apa saja itu ada, dan itu juga yang menjadi tantangan kita saat ini. Artinya apa? Kita itu kan mengakses apa namanya mungkin channel dakwah atau apapun itu kan berdasarkan apa yang kita maui. Nah, berdasarkan apa yang kita maui, jadi istilahnya kita tinggal switch aja kan. Kita mau yang apa model yang keras atau model yang lemah lembut atau model yang apa namanya yang gembira atau yang lelucon, itu semuanya ada. Jadi itu tergantung masing-masing, dan itu menjadi tantangan kita saat ini. Artinya apa? Ketika dakwah itu ini kalau misalnya dalam konteks pendakwah misalnya kita memang tidak akan bisa mendapatkan audiens yang loyal, itu susah mendapatkan itu. Gitu. Dan ini juga terutama menjadi tantangan untuk teman-teman yang muda ini gitu. Itu Mas Rizal. Oke. Menarik tadi perbincangan mengenai tantangan tadi kan ya. Memang perluasan segmen ya. Segmen itu menjadi satu yang membuat pendakwah sendiri menjadi tertantang seperti itu. Ada nggak sih Bu tips atau cara-cara buat kita yang masih muda ini, kita di satu sisi pengen berdakwah nih. Terus di awal jenengan tadi berbicara bahwa agak sulit nih mencari seorang penonton atau penonton yang loyal kepada channel atau konten kita. Tapi di sisi lain kita pengen banget gitu loh merangkul itu semua atau menyebarkan apa yang kita punya kepada
orang banyak gitu. Itu gimana Bu cara menyikapi atau cara kita untuk mengantisipasi hal tersebut Bu, kira-kira Bu? Oke. Jadi begini ya, kalau misalnya kita bicara tentang dakwah itu kan intinya berdakwah itu kan kita mengajak kebaikan ya. Jadi anything lah pokoknya kita mengajak kebaikan. Nah, ketika kita itu niatnya untuk mengajak kebaikan, ya lupakan dong tentang audiens gitu. Jadi jangan pedulikan mau yang nonton itu 10 atau 12 gitu. Mungkin bisa jadi dari yang 12 itu dia bisa ada efek multiple gitu kan. Kalau misalnya memang yang kita sampaikan bagus dan itu sangat bermakna, itu kan bisa ada efek multiple dari orang yang hanya nonton 10 itu dia bisa tularkan ke orang lain gitu. Jadi kita berpikirnya begitu. Jangan kemudian mungkin kalau misalnya teman-teman yang muda ya lihat sekarang itu kan influencer banyak sekali ya. Dan influencer itu sekarang sampai ditempatkan setengah Tuhan gitu. Jadi apa yang dikatakan influencer itu betul gitu kan, dan itu sudah sampai pada level itu mempengaruhi cara berpikir, cara pandang gitu. Kan kalau misalnya lihat influencer yang muda-muda, ini followernya udah banyak sekali, sudah sekian ratus K misalnya ya kan. Saya mulai udah keder duluan. Nah, ini justru yang menjadi tantangan untuk teman-teman muda sekalian. Jadi jangan takut untuk memulai gitu loh. Kalau misalnya kamu punya ide bagus, apa namanya, dan itu sebuah kebaikan, sampaikan saja gitu. Sampaikan dan gak usah pedulikan misalnya audiens kamu hanya 10 atau 20, udahlah apa namanya, lupakan itu gitu. Tapi memang kita saat ini perlu ya generasi-generasi muda yang muncul itu sebagai influencer digital. Sekarang kan banyak sekali ya, karena kemarin sempat saya sisir ya beberapa ya. Dan artinya dan itu kan untuk apa? Untuk menjaring terutama teman-teman yang Gen Z ya kan, yang memang sudah benar-benar digital minded sekali gitu kan. Ini penting sekali. Nah, mungkin kalau misalnya kayak generasi saya mungkin ya masih suka lah sama FB ya kan. Itu udah jadi masih suka sama Facebook gitu kan. Tapi kalau misalnya dan artinya apa? Itu kan artinya audiens saya mungkin hanya di sebatas itu kan. Tetapi kan nggak bisa menjangkau untuk audiens mereka-mereka yang mungkin di TikTok, mereka-mereka yang mungkin di Instagram atau di channel-channel yang model-model anak-anak sekarang lah gitu. Itu kan sulit dan itu memang kita perlu orang-orang yang sadar tentang bagaimana mengajak kebaikan, dan yang terpenting dalam mengajak kebaikan itu kita jangan pandang bulu. Jangan lihat ini yang tak aja ini saja. Memang kalau misalnya dalam dunia digital kita kadang audiens itu kita perlu klaster ya. Sasaran kita ke siapa, target kita ke siapa. Tapi kalau misalnya niat kita dakwah ya selama itu kita merasa itu bisa kita ada kebermanfaatan yang kita share nggak apa-apa, dan jadilah menjadi digital influencer yang baik gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan yang mendasar bagi teman-teman pemula mungkin ya. Apakah muatannya atau kontennya yang akan kita sajikan kepada orang itu menyesuaikan diri kita? Artinya apa yang kita punya kita share dulu aja, atau kita menyesuaikan orang-orang atau calon-calon penonton kita, Bu? Kira-kira gimana, Bu, itu, Bu? Beda gini ya. Jadi sekarang gini, kamu kita mau menjadi seorang digital influencer itu untuk Untuk menjaring audiens yang itu ujungnya kan ada monetisasi ya, ada monetisasi ya. Jadi untuk itu, atau memang kita tulus untuk artinya kita ingin menularkan positif inian ion positif kita lah ya, intinya gitu ya, atau karena itu gitu kan. Jadi kalau misalnya karena memang gini, kalau misalnya kita lihat gini, kalau misalnya kita murni sebetulnya kita ingin hanya sharing positif ya, itu memang kita akan dapati bahwa akhirnya apa yang kita posting tenggelam. Wah, nggak ada yang suka nih gitu kan ya. Makanya itu, tapi ketika kemudian kita posting tapi
itu menjadi trendsetter ya kan, menjadi trendsetter saat ini. Atau misalnya kita mau posting tuh kita lihat tagar dulu, nih tagarnya apa nih sekarang yang lagi beken nih gitu kan. Saya ikut nanti saya selingkungkan ke tagar itu biar catching audience gitu. Itu kan bisa juga seperti itu. Tetapi ya memang ada 2 skill ya yang mungkin perlu kita kita sadari. Artinya di satu sisi kalau misalnya kita ingin menjaring audiens lebih banyak, memang kita perlu sedikit untuk menyentil ya isu-isu yang terkini. Tapi ingat, jangan sampai offside. Offset Offside artinya dalam artian isu itu kan banyak sekali ya. Jadi sebetulnya kalau dalam sosial media itu kan banyak, itu kan seperti buih ya. Cepat sekali munculnya, ya. tapi cepat hilang. Nah, ketika suatu isu itu muncul, jangan sampai kebablasan kita memberikan komentar yang itu kemudian menempatkan kita kepada artinya pada posisi yang itu nggak seharusnya kita komentari gitu. Artinya ya tetap misalnya mau menjadi digital influencer ya rencana. Anggap aja nih teman-teman, emang saya suka sekali. Ini yang muda-muda harus muncul nih jadi digital influencer biar nggak tua-tua aja yang muncul gitu kan. Udah bosen kalau yang tua ya. Artinya gitu. Jadi trendsetter apa? Tapi kemudian di sisi lain itu juga di sisi lain juga apa nilai positif dari situ. Kemudian jangan kebablasan sehingga kita mengomentari yang mungkin itu bukan kapasitas kita untuk mengomentari. Atau sampai menjustifikasi orang lain, kemudian ungkapan-ungkapan yang berbau yang menyinggung sara itu. Jadi rambu-rambu itu harus tetap kita jaga baik-baik, karena kalau nggak gitu itu jejak digital loh. Jejak digital itu lebih jahat soalnya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di dunia maya ya, apapun itu kita dapatkan. Tapi kemudian kita juga harus proporsional. Ketika ada suatu isu yang mungkin kita nggak menguasai, bacalah sebentar. Kalau misalnya kita ingin memberikan semacam highlight dari isu itu, tetapi jangan kebablasan sehingga menempatkan kita seakan-akan menjadi core of the core gitu, ahlinya ahli gitu, paling benar. Nah itu yang harus dihindari. Jadi itu akan menempatkan kita, artinya di satu sisi kita berusaha untuk tetap belajar, kemudian tempatkan diri bahwa kita itu sebagai pembelajar. Itu lebih enak. Karena apa? Orang lebih memaklumi kalau kamu belajar ketimbang kamu menempatkan diri sebagai orang yang maha tahu. Ya kan, sebetulnya kan kita googling aja semuanya ada kan ya. Ada dari Mbah Google ya, dari Kiai Google, apalah itu semuanya ada ya, by googling tuh ada aja. Tetapi ketika menempatkan diri kita sebagai, kita itu adalah orang yang masih selalu belajar, selalu mencari, dan jangan jangan berkecil hati ketika orang lain mengkomentari, mungkin komentarnya pedas, oh ini kan begini, kok begini. Nah itu biasanya kan udah baper ya. Nah itu juga penting juga untuk mengelola itu ya. Artinya ketika misalnya ada komentarnya pedes gitu kan, terus akhirnya kamu mutung, berhenti, nggak mau buat konten gitu, itu kan nggak dewasa ya. Tapi artinya ketika ada komentar ya sudah ditanggapi saja, oh terima kasih terima kasih masukannya, nanti saya perbaiki kesalahan, saya masih belajar. Artinya apa? Jadi tempatkan diri kamu sebagai seorang digital influencer yang manusiawi. Manusiawi itu apa? Kamu bisa salah. Gitu. Ya, luar biasa sekali ini penjelasan Bu Kamel. Jadi di satu sisi kita juga harus percaya diri dengan apa yang kita punya, di sisi lain jangan kebablasan ya Bu ya. Tadi juga pesan yang cukup menarik bahwa ketika dapat komentar itu bukan serta-merta menjustifikasi kita, tapi itu menjadi sebuah saran bagi kita ya supaya lebih baik. Oke, luar biasa Bu, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya Bu. Oke. Karena ada yang akan lewat setelah ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadila ya? Iya. Yang di Ikmafa TV itu? Iya. Aku mau kuliah di Ikmafa dong Mbak. Cara daftarnya gimana ya? Oh, mau daftar di Ikmafa? Caranya mudah kok. Kamu bisa daftar via online. Caranya, cukup klik web info.pmb.ikmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Setelah itu, upload semua berkas kamu dan kamu bisa langsung ikut ujian online. Lalu, tunggu aja deh pengumumannya. Ada penjelasan yang lebih mudah nggak? Tentu saja.
Ada 3 langkah untuk pendaftaran secara online. Langkah yang pertama, buka web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran, dan isi formnya. Langkah kedua, upload berkas persyaratan yang meliputi scan ijazah, scan KTP, scan pas foto background merah, dan bukti transfer. Kemudian, admin PMB akan segera menghubungi dan mengirimkan link ujian. Langkah yang terakhir, tunggu pengumumannya. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih tata cara pendaftaran secara offline. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke kantor TU Institut. Setelah itu, scan kode QR yang tersedia, isi formulirnya, dan serahkan berkasnya. Setelah itu, tunggu aja, admin akan segera menghubungi kamu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kampus IPMAFA. Nah, itu tadi tata cara mendaftar di IPMAFA. Yuk gabung di IPMAFA, kuliah yes, ngaji oke. Oke, masih bersama saya kembali di penghujung perbincangan kita. Masih bersama Bu Kamel. Jadi gini Bu, pesan deh buat teman-teman sebelum saya tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Pesan buat teman-teman yang masih muda, teman-teman yang masih punya semangat juang untuk memberikan hal positif mungkin melalui platform digital atau media sosial atau apapun itu, untuk berani memulai Bu. Silakan. Nah, ini pesan untuk teman-teman muda terutama ya. Jangan bosan untuk menyebarkan hal-hal positif terutama di dunia digital ya. Ya memang dunia kamu ya seperti itu gitu kan. Tetapi artinya ketika dan tetap ya terus belajar. Belajar itu tentu saja membaca itu penting. Karena kalau kita nggak membaca tentu saja apa yang kita share itu juga jadi garing. Jadi digital influencer yang baik, yang selalu nge-share pesan-pesan positif, karena pesan positif itu seberapa banyaknya itu seringkali tenggelam ketimbang pesan yang kontroversi. Jadi memang ada istilah kalau misalnya dalam media itu bad news is good news ya. Jadi berita yang buruk itu sebetulnya berita baik karena itu akan membuat orang semakin penasaran. Makanya ini menjadi tantangan kita. Jadi bagaimana untuk selalu jangan putus asa untuk membanjiri dunia digital kita dengan pesan-pesan positif. Dan jadilah digital influencer yang terus jangan pernah putus asa gitu. Gitu. Oke, kuncinya jangan pernah putus asa dan Iya, terus belajar ya Bu. Terus belajar ya. Oke, terima kasih banyak Bu Kamel atas waktunya. Sama-sama. Semoga pesan yang kita obrolkan pada kesempatan ini tersampaikan kepada teman-teman semua dan pada akhirnya teman-teman berani untuk memulai, berani untuk belajar dan berani untuk sharing pengalaman yang positif pada semuanya seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan juga teman-teman semua dimanapun kalian berada. Sudah di penghujung acara, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pesantren Matholiul Falah, Pati. Di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini kita akan mempelajari dan mendalami berbagai hal ya, khususnya yang berkaitan dengan dunia digital ya. Mahasiswa selama kuliah akan mempelajari digital broadcasting, teknik kamera dan videografi, ya, sinematografi atau perfilman, ya, editing, desain visual dan lain-lain. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menjadi salah satu program studi dengan sistem pembelajaran praktikum yang menyenangkan, memberikan lahan eksplorasi ide kreatif dengan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing oleh dosen yang ahli dalam bidangnya. Salam komunikasi.